Halo semuanya, selamat datang di bahasan sejarah kita kali ini. Hari ini kita bakal langsung terjun membedah sebuah kisah luar biasa dari catatan masa lalu tentang sosok pemimpin yang mengubah dunia justru dengan menolak mentah-mentah semua kemewahannya. Seru banget kan? Yuk kita mulai eksplorasinya. Coba deh bayangkan sejenak, gimana reaksi Anda kalau tiba-tiba hari ini juga Anda diserahkan kekuasaan mutlak, harta yang gak berseri, dan otoritas tertinggi di sebuah imperium raksasa. Buat sebagian besar orang, wah itu sih puncak impian dan ambisi ya. Tapi tunggu dulu, tokoh yang bakal kita bahas hari ini punya reaksi yang benar-benar di luar nalar dan bakal bikin Anda geleng-geleng kepala. Jadi begini, waktu beliau ditunjuk jadi khalifah lewat wasiat pendahulunya, Sulaiman bin Abdul Malik, beliau itu sama sekali nggak merayakannya sebagai sebuah kemenangan. Boro-boro bikin pesta. Kalimat pertama yang keluar dari mulutnya justru, Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Ya, Anda nggak salah dengar. Umar bin Abdul Aziz menganggap jabatan dan kekuasaan absolut itu bukan anugerah dari langit, tapi malah sebagai musibah besar. Oke, kita masuk ke bagian 1, mahkota yang berat, latar belakang sang pemimpin yang enggan. Mari kita selami lebih dalam, siapa sih sebenarnya sosok pemimpin yang menolak kekuasaan ini? Biar lebih kebayang, kita flashback sedikit perjalanannya. Umar bin Abdul Aziz ini lahir di Madinah tahun 63 Hijriah. Dan asal tahu saja, nasabnya nggak main-main loh. Dari garis ibunya, beliau ini terhubung langsung dengan Khalifah kedua, Umar bin Khattab. Masa mudanya dihabiskan untuk belajar di Madinah, pusatnya ilmu saat itu. Nah, karir politiknya ini melesat super cepat. Bayangkan, di usia yang baru 24 tahun, beliau sudah diangkat jadi gubernur Hijaz di bawah pemerintahan Al-Walid. Sampai akhirnya secara mengejutkan ditunjuk jadi khalifah dan memimpin hingga beliau wafat di tahun 101 Hijriah di Suriah. Sekarang coba kita lihat perbandingannya. Kontrasnya tuh bener-bener kayak bumi dan langit. Kalau penguasa Bani Umayyah zaman itu kan umumnya terkenal banget sama gaya hidup super mewah dan hobi ngumpulin kekayaan dari pajak, nah Umar malah pilih jalan puter balik. Kesederhanaannya tuh bisa dibilang sangat radikal. Begitu diangkat jadi khalifah, tebak apa yang pertama kali beliau lakukan? Beliau serahkan semua harta pribadinya dan mengembalikannya ke Baitul Mal atau kas negara. Bahkan, beliau secara tegas mengharamkan dirinya sendiri buat ngambil satu koin pun dari kas publik itu. Luar biasa ya. Lanjut ke bagian 2. Reformasi radikal dan kesederhanaan, menulis ulang aturan pemerintahan. Langkah awal yang nekat tadi ternyata memicu efek domino yang gila banget buat kerajaannya. Nah, yang sangat menarik dari data di slide ini adalah gimana prinsip-prinsip keadilannya diterjemahkan secara nyata. Di sektor ekonomi, beliau pangkas habis pajak yang memberatkan. Jizyah buat yang sudah masuk Islam dihapus. Kerja paksa di stop total. Terus secara politik gimana? Beliau tanpa ragu memecat gubernur-gubernur yang kejam ke rakyatnya dan sampai ngirim utusan khusus buat memantau kinerja para pejabat di lapangan. Untuk infrastruktur, beliau pastikan ada penginapan buat musafir, bangun sumur-sumur, dan benerin sistem irigasi pertanian. Ini tuh literally paket reformasi anti korupsi yang super komprehensif. Di luar urusan tata negara, pendekatan beliau ini kerasa sangat modern loh. Beliau ngeluarin aturan tegas yang melarang pejabat atau keluarganya menghina lawan politik. Demokratis dan moderat banget kan? Gak cuma di dalam negeri, kebijakan militernya juga penuh empati. Beliau rela narik mundur pasukannya dari pengepungan Konstantinopel cuma supaya musuhnya, pasukan Bizantium, gak mati perlahan dalam penderitaan perang berlarut-larut. Oh ya, satu lagi, perhatiannya ke sains juga besar banget. Terbukti dari keputusannya memindahkan sekolah kedokteran ke Antiochia dan Haran biar lebih berkembang. Sekarang kita masuk ke bagian 3, kesetaraan dan menjaga ilmu pengetahuan, menyembuhkan masyarakat yang terpecah. Fokus pemerintahan Umar bukan cuma ngeberesin keuangan negara, tapi ada misi besar menyembuhkan luka perpecahan sosial yang sempat mengakar. Supaya kita bisa paham konteks masalahnya, kita perlu tahu istilah Mawali. Singkatnya, Mawali adalah sebutan untuk umat muslim non-Arab. Sayangnya, di pemerintahan sebelumnya, ada kebijakan Arabisme yang ekstrim banget. Kebijakan ini bikin diskriminasi sistemik dan rasisme merajalela, di mana kaum Mawali ini sering diperlakukan kayak warga kelas 2. Tapi begitu Umar bin Abdul Aziz memimpin, tembok diskriminasi itu langsung diruntuhkan. Buat beliau, semua warga negara itu posisinya setara. Dengan menghapus kebijakan rasisme ini, beliau secara efektif mematikan gesekan-gesekan sosial yang tadinya kayak bom waktu. Hasilnya, masyarakat jadi jauh lebih egaliter dan kedamaian sosial yang dirindukan rakyat akhirnya terwujud. Dan ini nih yang dengan sangat brilian mengilustrasikan betapa visionernya beliau dalam menyelamatkan sejarah. Saat itu lagi ada krisis besar. Banyak penghafal hadis gugur di medan perang. Otomatis, literatur palsu mulai menyebar. Umar nggak tinggal diam dong. Beliau ambil langkah sistematis.
Pertama, instruksikan Gubernur Madinah buat turun tangan. Terus, beliau tugaskan barisan ulama top seperti Az-Zuhri untuk memvalidasi dan membukukan teks-teks otentik itu secara resmi. Beliau secara harfiah menyelamatkan literatur Islam. Oke, masuk ke bagian 4, pelajaran kepemimpinan abadi, gema di dunia modern. Fakta-fakta yang barusan kita bahas emang umurnya udah lebih dari 1.300 tahun yang lalu, tapi mari kita tarik benang merahnya ke masa kini. Kalau kita rangkum kualitas kepemimpinannya, kita lagi ngelihat sosok negarawan yang nilai-nilainya sangat kita butuhkan hari ini. Anti korupsi yang ekstrim, benar-benar nolak nyentuh dana publik. Egaliter dengan memberantas rasisme, sangat demokratis menghargai lawan politik. Dan yang paling juara, kerendahan hatinya. Penolakannya terhadap ego di tengah kekuasaan yang mutlak justru bikin dia jadi pemimpin yang super efektif dan berorientasi murni pada pelayanan rakyat. Hal ini menyisakan satu pemikiran provokatif buat kita semua. Di dunia kita sekarang yang seringnya tuh terobsesi banget sama status, jabatan, dan kekuasaan, mungkinkah kita menerapkan prinsip anti korupsi dan memimpin dengan kerendahan hati layaknya Umar bin Abdul Aziz? Ini tantangan nyata buat kita hari ini. Terima kasih banyak udah ngikutin penelusuran materi kita kali ini. Semoga ngasih insight baru buat Anda, dan sampai jumpa di bahasan menarik kita selanjutnya.